Kapal Musafah II berbendera Uni Emirat Arab menjadi target serangan di Selat Hormuz. Peristiwa terjadi sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat. 3 ABK warga negara Indonesia yang berada di dalam kapal belum diketahui nasibnya dan kini masih dalam proses pencarian. Api berkobar hebat disertai asap hitam yang membumbung tinggi ke langit Teheran hingga hari Minggu. Setelah serangan Israel menargetkan fasilitas penyimpanan dan kilang minyak di ibu kota Iran pada Sabtu malam. Kobaran api bahkan menjalar ke jalan-jalan Teheran. Militer Israel menyatakan telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh militer Iran di Teheran. Serangan itu disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperdalam kerusakan terhadap infrastruktur militer Iran. Sementara itu, media Iran mengutip sumber dari Kementerian Perminyakan yang menyatakan 3 depot minyak menjadi sasaran serangan. Lokasi itu berada di wilayah Koha, Sharan, dan Karaj di sekitar Teheran, Iran. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengklaim telah menenggelamkan 30 kapal perang Iran dan 200 target di Iran. Pasukan Amerika Serikat yang tergabung dalam operasi Epic Fury menyerang target militer dan infrastruktur di sejumlah lokasi di Iran. Komandan Pusat Amerika Serikat CENTCOM Laksamana Brett Cooper menegaskan pesawat pembom B-2 Amerika telah menjatuhkan puluhan bom penetrator seberat 1 ton. Serangan ini menargetkan peluncuran rudal balistik Iran yang berada di dalam tanah. Sementara itu, Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt, invasi militer Amerika di Iran diperkirakan akan berlangsung dalam waktu 4 hingga 6 minggu. Caroline juga mengklaim bahwa pasukan Amerika menenggelamkan lebih dari 30 kapal dan 200 target di Iran. Sedangkan Presiden Donald Trump bersumpah akan menghancurkan industri rudal Iran. Pemirsa, militer Israel merilis serangan ke Bandara Mehrabat di Teheran, Iran, Minggu dini hari. Ya, serangan tersebut dilakukan Israel guna menyerang kelompok militan yang mendukung Iran. Bandara Mehrabat menjadi sasaran rudal Israel yang terekam melalui video milik warga Iran. Api dan asap tebal terlihat di atas Bandara Internasional Teheran, Iran. Selain serangan terhadap kilang minyak Iran, militer Israel juga akui menyerang Bandara Mehrabat. Bandara Internasional Mehrabat merupakan salah satu dari 2 bandara di Teheran, Iran. Bandara Mehrabat diduga digunakan untuk mengangkut senjata ke kelompok-kelompok militan yang didukung Iran di seluruh Timur Tengah. Pemirsa, tepat setelah serangan Israel ke Bandara Internasional Bandara Mehrabat di Teheran, Iran, Garda Revolusi Iran kembali melancarkan serangan balik ke Tel Aviv, ibu kota Israel. Ledakan besar terjadi setelah sebuah rudal menerjang pusat kota Tel Aviv di Israel. Serangan rudal Iran terekam saat siaran langsung melalui televisi milik negara Inggris. Serangan tengah malam tersebut diluncurkan usai serangan ke kilang minyak dan Bandara Internasional Iran diserang oleh militer Israel. Belum diketahui jumlah korban akibat serangan Iran tepat di tengah jantung kota Tel Aviv tersebut. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan gelombang serangan rudalnya melalui operasi True Promise 4. Iran mengklaim sejumlah target berhasil dihantam menggunakan rudal generasi lanjutan termasuk rudal Emad, rudal Gadar, serta rudal Hebar. Iran menanggapi serangan Amerika dan Israel dengan menargetkan Israel dan aset-aset Amerika di kawasan Teluk. Sementara rentetan serangan rudal Iran tertangkap kamera di Tel Aviv berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel.
Israel mengkonfirmasi tidak ada korban jiwa akibat serangan rudal Iran karena berhasil diadang Iron Dome. Sirine terus meraung seiring dengan gelombang serangan rudal Iran memaksa warga Israel berlindung di bunker-bunker di Tel Aviv. Israel dan Iran saling bertukar serangan rudal dan roket yang melibatkan negara lain di kawasan Teluk. Pemirsa, jenazah 6 tentara cadangan Angkatan Darat Amerika Serikat yang tewas dalam serangan Iran terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait dipulangkan ke Amerika Serikat. Presiden Donald Trump, Wakil Presiden J.D. Vance, Menteri Perang Pete Hegseth, para pejabat militer dan keluarga para prajurit berkumpul di Pangkalan Udara Dover. Para prajurit tersebut bertugas di Komando Dukungan Logistik ke-103 yang berbasis di Iowa. Mereka tewas pada tanggal 1 Maret ketika sebuah drone kamikaze Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Pelabuhan Shuaiba, Kuwait. Ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan invasi militer terhadap Iran pada 28 Februari. Eskalasi ini terjadi setelah 3 putaran pembicaraan nuklir baru-baru ini antara pejabat Iran dan Amerika di Muscat dan di Jenewa. Video menunjukkan asap mengepul dari sebuah menara di Dubai setelah Iran mengirimkan rudal. Bahkan pihak berwenang mengatakan meskipun rudal berhasil dicegat, namun puing-puing berjatuhan dan rusak bangunan hingga mobil yang melintas. 1 orang dilaporkan tewas akibat serangan ini. Api juga melahap gedung pencakar langit di Kuwait. Markas besar lembaga publik untuk jaminan sosial Kuwait terbakar setelah dihantam oleh serangan udara Iran. Sementara sebuah pesawat tanpa awak juga menyerang kawasan pemukiman di negara Bahrain. Serangan tersebut terekam oleh warga yang memperlihatkan jatuhnya pesawat tanpa awak tepat di belakang apartemen. Terdengar jelas suara pesawat tanpa awak di langit Bahrain diakhiri dengan bunyi dentuman keras hingga menimbulkan api dan juga kepulan asap tebal. Akibat serangan tersebut, kebakaran besar merekam menyelimuti pemukiman di tengah kota Bahrain. قوانین بین المللی است، چارچوب‌های انسانی است و اون اصولی که اینا دم ازش میزنن اصولا باید به همون پایبند باشن و حق و حقوق همه کشورها رو و طبیعتا ایران ما رو اینا حق ندارند نادیده بگیرن. کشورهای همسایه هم که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدن. بهتره که بازیچه دست